Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yakni berkaitan dengan bertahannya dalam iman di saat cobaan menerpa seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya pada hakikatnya tidak pernah berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Tetapi hamba-hamba tersebutlah yang melakukan kezaliman. Dan hamba-hamba tersebutlah yang terkadang menginginkan keburukan pada dirinya, kan gitu. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sungguhnya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Terutama kita memperhatikan yang kita makan, apakah itu halal atau haram, kemudian apakah kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, ini juga berpengaruh dengan doa. Atau kemaksiatan yang sangat banyak menumpuk, kita tidak bertobat kepada Allah, ini salah satu penghalang doa. Tapi pada hakikatnya Allah itu kabulkan. Kata para ulama, salah satunya tafsiran tentang doa ada tiga. Ada tiga hal. Yang pertama, terkadang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala enggak langsung dikabulkan, karena bisa jadi Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Bisa jadi apa yang diberikan kepada kita hari ini yang terbaik. Itu yang pertama. Terkadang kita berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan dari azab dunia dan akhirat, tanpa kita sadari kita mohon doa kepada Allah ketika kita melakukan perjalanan safar, selamat. Kita selamat yang namanya dari kecelakaan. Ketika kita sedang mau menempuh perjalanan, tiba-tiba ada mobil mau menyerempet, nggak kena ke kita, pertanda Allah SWT masih sayang kepada kita. Mungkin asbab dari doa-doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan fiddin, kaum muslimin wal muslimat, yaitu Allah langsung kabulkan hari ini atau besok. Yang ketiga, kata para ulama, itu disimpan oleh Allah SWT di akhirat nanti. Makanya orang yang berdoa sekecil apapun itu disimpan. Sekecil biji jarak dia berdoa kepada Allah, dengan doa yang singkat itu disimpan di akhirat nanti, dan itu akan menjadi pemberat timbangan nanti dia di akhirat. Makanya nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kenapa timbangannya berat? Itulah mungkin salah satu sebabnya doa yang di dunia yang Allah Subhanahu wa taala masih tunda, Allah ganti dengan ajrun azim, pahala yang sangat besar di sana nanti sebagai pemberat timbangan. Khonifuddin, kaum muslimin wal muslimah, ada sebuah ayat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ayat ini sebagai penghibur kita bagi orang-orang yang sedang mempertahankan imannya di dalam cobaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taghabun ayat 11? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibah
min musibatin illa biidznillah. Illa biidznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Ma asabah, tidaklah yang menimpa kepada seseorang musibah, sekecil apapun musibahnya, baik kita jatuh dari sepeda misalnya, jatuh dari kereta, ya kan? Atau jatuh dari bangunan, banyak musibah. Musibah itu ya bisa dari fisik, ya, tertimpa penyakit, baik itu musibah secara person atau ya musibah secara umum, ramai, ya banyak yang terkena musibah tersebut sebagaimana yang kita saksikan ini. Jadi apa yang menimpa kepada hamba-hambanya di dunia ini semua illa biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah air bah yang turun bagaimana yang kita saksikan saat ini, kayu-kayu gelondongan turun, apakah ini ya kelalaian Allah? Tidak. Ini sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika hujan, ya, dengan sebab hujan ini banjir suatu kampung, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lalai. Tidak. Sama sekali Allah tidak lalai sedikit pun. Kalau turun misalnya 1 liter, ya udah 1 liter itulah. Ya, yang dilaksanakan oleh para malaikat untuk menurunkan hujan. 1 liter itulah ukurannya. Mau ya satu sungai meluap, itu sudah izin Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lalai. Ya. Sungguhnya Allah, wa mallahu bighafilin, ya, Allah itu tidak lalai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah tahu sekecil apapun, bahkan semut hitam di batu hitam di malam hari Allah juga tahu. Itu semua dengan izin Allah. Jatuhnya daun juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa biidznillah. Kemudian di sini disebutkan wa may yu'min billah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, billah, ya, yahdi qalbah, maka Allah SWT memberi petunjuk pada hatinya. Di dalam cakupan ayat ini nanti satu persatu kita tafsirkan. Wallahu bikulli syai'in alim. Nanti di situ ada alim. Alim, Allah Maha mengetahui. Ya, jadi apa yang tertimpa seseorang itu, tertimpa musibah, maka Allah tahu. Ya, syai'un alim. Ya, setelah seseorang itu tertimpa musibah, maka wa may yu'min billah. Dan apabila dia beriman kepada Allah, meyakini musibah, cobaan yang tertimpa pada diri dia atau tetangganya ataupun khalayak ramai, ini biidznillah, atas izin Allah. Kemudian dengan musibah itu dia mengambil ibrah, dia beriman kepada Allah. Dia tetap beriman kepada Allah, tidak berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya di qalbah, maka Allah akan memberikan petunjuk qalbah, hatinya. Allah akan beri petunjuk hatinya. Makanya orang-orang yang ya diuji, maka Allah akan teguhkan imannya dengan syarat dia beriman bahwasannya ini takdir Allah. Qala fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkenaan dengan ayat ini, ya, ada beberapa tafsiran yang harus kita ketahui. Kaidah tentang ayat ini, yang pertama, ya, kita meyakini bahwasannya musibah ini dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sebelum penciptaan kita ini sudah
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergeser sedikit pun, baik dimajukan ataupun diakhirkan. Makanya seorang beriman ketika cobaan menerpa dia, maka yang pertama dia harus meyakini bahwasannya musibah ini takdir Allah. Karena beriman dengan takdir itu wajib. Kan gitu. Untuk minubillah wa rasulih wa kutubi, kan gitu kan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, malaikah, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya. Ya kan? Beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, dan beriman kepada hari kiamat. 6 ya. Berarti beriman kepada takdir ini termasuk rukun iman. Jadi ketika dia tidak ridho dengan yang menimpa kepadanya, dia tidak ridho musibah yang menimpa kepadanya, maka berarti dia tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena satu saja rukun iman kita tidak ridho, kita tidak suka, bahkan kita mengingkari takdir Allah, maka kita termasuk orang yang kufur, kata para ulama. Makanya harus lengkap, sempurna, ya kan? Harus 6 ini semuanya kita beriman. Jangan pilih-pilih, aku kayaknya beriman kepada hari kiamat aja lah, takdir kayaknya menyedihkan. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Ya, semakin itu yang pertama, konsekuensi ketika ya seorang beriman dengan musibah yang Allah turunkan kepadanya. Yang kedua, meyakini bahwasannya takdir Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat dia. Dia harus yakin, seyakin-yakinnya takdir yang menimpa kepadanya, baik itu takdir buruk ataupun takdir baik, maka dia harus meyakini semuanya itu baik, walaupun sesuatu yang kita tidak sukai. Maka kita harus meyakini seyakin-yakinnya itu yang terbaik yang diberikan Allah. Ya, jujur, itu yang terbaik. Terkadang apa yang tidak kita sukai itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang kita benci itu terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Ya, sesuatu yang kamu tidak inginkan, kamu benci sebenci-bencinya, ya, bisa jadi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala baik buatmu. Bisa jadi ketika itu kamu menggebu-gebu mencintai sesuatu yang mungkin baik itu benda atau manusia ataupun hal yang lain, ya, bisa jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tersebut itu terburuk bagimu. Terburuk. Jadi keputusan Allah itu baik semuanya. Enggak ada yang buruk. Karena Allah menginginkan kebaikan kepada manusia tersebut. Ya. Ikhwanu fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, berusaha menghadapi takdir, ya, agar iman kita itu kokoh di dalam cobaan, berusaha menghadapi takdir Allah dengan lapang dada dan sabar. Ya, inilah tingkatan iman yang sesungguhnya. Khonifuddin, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkenaan dengan ayat ini, Al-Qamah ibnu Qais, ya, menafsirkan wa huwa ar-rajul
tusibuhul musibah wa yu'allimahu annaha min indallah. Ya, wa huwa rajul, apabila menimpa sesuatu musibah kepada seseorang, ketahuilah ya, bahwasannya Allah mengetahui annaha, musibah tersebut, bahwasannya musibah tersebut min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala, kata Alqamah Ibnu Qais. Jadi sesuatu yang menimpa, cobaan, ujian ya, untuk meneguhkan iman kita, maka inilah beberapa poin cara untuk tetap kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mempertahankan iman kita ya. Mempertahankan iman kita itu berat ya, mempertahankannya penuh perjuangan, penuh kesungguh-sungguhan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terkadang kita sudah rencanakan matang-matang, ini kan, kita melakukan perjalanan misal safar ke Jakarta, ya kan, kita sudah rencanakan ini menemui atau melamar seorang akhwat yang muda-muda, misalnya kan, anak muda, rupanya nggak jadi disebabkan ada keluarga yang sakit. Kita punya rencana, Allah yang menentukan rencana kita. Jadi untuk beriman kepada takdir ya, ketika sesuatu yang kita rencanakan tidak terjadi, bahkan tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah takdir, baru kita sebut itu takdir Allah. Itu takdir Allah yang terbaik ya, bukan artinya takdir kita langsung memvonis kayaknya nggak berhasil ini. Jangan, berarti dia sudah melangkahi takdir Allah. Berarti dia tidak beriman kepada takdir ya, apa namanya ya, pesimis ya, pesimis ya kan. Nggak mungkin. Jadilah orang yang optimis, karena Allah tidak suka kepada orang yang berputus asa, ya kan? La ta'asu min rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Allah nggak suka, karena orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah golongan orang-orang kafir, kata Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan malam ini ya, ini tentang ya mempertahankan iman kita di saat cobaan yang menerpa. Inilah poin-poin yang bisa yang ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus bagi ana ya, dan pada jamaah semuanya. Maktabi bihadzal qadar, kita cukupkan pembahasan kita ya malam ini. Mungkin jika ada pertanyaan, ada waktu 5 menit lagi, silakan bagi jemaah yang mungkin kurang paham dari pembahasan yang akan bahas. Allahu a'lam. Alhamdulillah nggak ada, mungkin sudah paham ya. Ya, walaupun agak goyang kepala ya. Sudah lelah letih dari siang mungkin melakukan aktivitas ya. Wallahu alam, ada ya, kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila kurang, mohon maaf jika ada khilafan di dalam bicara yang menyinggung para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.